Perkenalkan, nama saya Pascal Wisam, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan NIM 2103010092, kelas N1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siktinas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedikit gambaran tentang perubahan kurikulum di setiap periodenya. Dari kurikulum 1947 hingga ke kurikulum 2013. Nah, kurikulum yang pertama yang ada di Indonesia adalah kurikulum 1947, di mana kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum yang pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Learn Plan. Kurikulum yang kedua adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran pengembangan moral, yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Kurikulum yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok kurikulum 1964 menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusat pada Pancawardana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kerigelan, dan jasmani. Kurikulum yang keempat adalah kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi, pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.
Perkembangan kurikulum yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan aktif dan efektif. Zaman ini di kelas dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksional, khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Kurikulum yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1925 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan model. Ini disebut cara belajar aktif atau CSBA. Kurikulum 1980 ini berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas, sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Kurikulum yang ketujuh adalah kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar. Siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan mengelompokkan masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kurikulum yang ke-8 adalah kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apakah yang mesti dicapai seorang siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan KBK tahun 2004 dengan KBK 2006 versi KPSP, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabus. Kurikulum yang ke-9 adalah kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau TSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum 2013. Tema utama kurikulum 2013 adalah
menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dalam mengimplementasikan kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menempatkan kriteria keberhasilan. Nah, hanya sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan terima kasih.